Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Nafarida dengan NIM 2002-1150-2016. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu di mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur 3 guna memenuhi nilai UTS dari mata kuliah ini. Di sini kami merancang sebuah apartemen dan berlokasi di Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kecamatan Panakukang. Untuk lokasi mikronya itu berada di Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Karwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi site, luas lahan itu 1.500 meter persegi, kemudian GSB-nya 10 meter, KDB 60% kali 1.500 sama dengan 900 meter persegi. Jadi bangunan yang terbangun itu hanya 900 meter persegi. Kemudian ada RTH 30% kali 1.500 sama dengan 450 meter persegi. Jadi bangunan yang tidak terbangun yaitu sebesar 450 meter persegi. Jadi di lahan kami ini membangun sebuah apartemen sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 sampai 2034. Jadi kawasan ini cocok untuk peruntukan permukiman dan perumahan, yaitu berada di Pasal 57. Kemudian kawasan peruntukan perdagangan dan jasa Pasal 58 dan juga kawasan peruntukan perkantoran Pasal 59. Kemudian ada tautan lingkungan. Jadi lingkungan tapak kami ini sangat mendukung, sangat ideal untuk dibangun sebuah apartemen. Ada banyak potensi yang mendukung di lokasi kami, yaitu kafe dan bank mandiri, rumah sakit Primaya, Astra Daihatsu, kemudian ada kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, ada rumah makan, ada masjid, dan juga ada kantor dinas pariwisata, dan yang terakhir ada minimarket. Kemudian ada view selatan keluar tapak, yaitu ada bangunan kantor. Kemudian view barat keluar tapak, ada bangunan rumah toko dan bank mandiri. Kemudian view timur keluar tapak, yaitu rumah makan, dan view utara keluar tapak itu masih lahan kosong. Kemudian ada keistimewaan fisik alamiah. Jadi kondisi kontur tanah pada tapak kami itu memiliki ketinggian yang beragam mulai dari 5 sampai 11 meter. Kemudian ada drainase. Jadi saluran riol kota itu terdapat pada sebelah selatan tapak, yang mana itu adalah Jalan Urip Sumoharjo. Jadi di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo itu terdapat saluran. Kemudian saluran ini merupakan pembuangan utama pada lahan kami. Kemudian ada vegetasi. Vegetasi yang ada pada tapak berupa pohon. Pohon ini tumbuh di bagian selatan dan timur tapak. Untuk di tengah-tengah tapak tidak terdapat pohon, yang ada hanya saja terdapat semak belukar. Kemudian tapak kami ini sangat panas karena sangat minimnya vegetasi yang bersifat meneduhi. Kemudian ada keistimewaan buatan. Jadi pada kawasan kami ini terdapat bangunan yang mendominasi, yaitu memiliki bentuk atap datar, atap limasan, dan juga pelana. Dan juga ada bangunan yang berbagai macam ketinggiannya dan lantainya. Yaitu untuk yang berwarna kuning ini bangunan yang berlantai 1 dan memiliki ketinggian sekitar 5-7 meter. Kemudian bangunan yang berwarna ungu adalah bangunan yang berlantai 2 dan memiliki ketinggian sekitar 9-13 meter. Dan yang ketiga yaitu bangunan yang berwarna coklat, itu bangunan yang berlantai 3 dan memiliki ketinggian sekitar 12-16 meter. Kemudian juga ada jalan kolektor primer. Jadi jalan kolektor primer itu di kawasan kami
yaitu Jalan Urip Sumoharjo dengan lebar 10 meter per jalur, memiliki 2 jalur. Kemudian ada juga jalan lingkungan, yang mana jalan lingkungan di sini yaitu Jalan Urip Sumoharjo Lorong 4 dan juga Jalan Adipura Raya. Kemudian untuk utilitas, untuk kebutuhan saluran listrik pada tapak kami ini berada di sepanjang jalan utama yaitu Jalan Urip Sumoharjo, yaitu berada di sebelah selatan tapak. Dan juga untuk kebutuhan air bersih pada tapak dapat diperoleh dari PDAM yang dialirkan di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo. Kemudian untuk saluran sanitasi atau pembuangan juga berada di sepanjang jalan utama yaitu Jalan Urip Sumoharjo yang berada di sebelah selatan tapak. Selanjutnya ada panca indera. Panca indera yang pertama yaitu ada Kebisingan. Tapak ini dikelilingi dengan tiga jalan yaitu Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Urip Sumoharjo Lorong 4 dan Jalan Adipura Raya. Tetapi jalan yang merupakan sumber kebisingan itu hanya terdapat 2 jalan saja dengan kebisingan yang berbeda. Yang mana tingkat kebisingan yang tinggi yaitu berada di Jalan Urip Sumoharjo karena jalan ini merupakan jalan besar dan dilalui kendaraan dengan intensitas tinggi. Kemudian untuk kebisingan sedang yaitu berada di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 4 yang mana jalanan ini kecil dan hanya dilewati dengan kendaraan trafik sedang. Kemudian untuk aroma, potensi aroma pada lokasi tapak kami yaitu berada di sebelah selatan tapak yang mana terdapat saluran pembuangan yaitu got, yang mana saluran ini sangat saluran terbuka. Kemudian ada iklim. Jadi matahari terbit dari arah timur sekitar pukul 5:30 yang sinarnya itu tidak menyilaukan. Kemudian matahari pada siang hari sangat terik dan menyilaukan sekitar pukul 12. Dan matahari pada sore hari tidak menyilaukan dan terbenam sekitar pukul 18.15. Kemudian untuk angin yang berhembus dari arah barat daya merupakan angin tingkat tinggi. Angin yang berhembus dari arah utara merupakan angin tingkat sedang atau sepoi-sepoi. Dan untuk suhu rata-rata di Makassar itu musim panas berlangsung selama 2,7 bulan dari 9 Agustus sampai 1 November dengan suhu tertinggi harian yaitu rata-rata di atas 30 derajat Celcius. Dan bulan terpanas dalam setahun di Makassar itu adalah bulan Oktober dengan rata-rata suhu terendah 32 derajat Celcius dan tertinggi 24 derajat Celcius. Dan untuk musim dinginnya berlangsung selama 3 bulan dari 9 Desember sampai dengan 7 Maret. Dengan suhu tertinggi harian rata-rata di bawah 30 derajat Celcius. Dan bulan tertinggi dalam setahun di Makassar yaitu bulan Januari dengan rata-rata terendahnya itu 24 derajat Celcius dan tertingginya 29 derajat Celcius. Jadi untuk tanggapan iklim ini yaitu mengorientasikan bangunan di barat selatan dan memaksimalkannya, kemudian mengolah bangunan yang membantu pergerakan angin atau cross ventilation. Selanjutnya ada sirkulasi. Jadi sirkulasi di sini ada 2 alternatif, yaitu alternatif pertama, konsep sirkulasinya itu kendaraan menggunakan pola melingkar. Dengan pola melingkar, sirkulasi kendaraan dapat berlangsung lancar. Area masuk dan keluar di sisi selatan yang merupakan Jalan Urip Sumoharjo karena merupakan jalan utama untuk mempermudah sirkulasi kendaraan masuk dan keluar site dan mudah dicapai dari jalur kendaraan umum atau jalan utama. Kemudian membedakan jalur sirkulasi pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan. Kemudian alternatif yang kedua yaitu konsep sirkulasi kendaraan menggunakan pola L. Area masuk site terletak di Jalan Urip Sumoharjo yang merupakan jalan utama dan untuk keluar site berada di sisi timur yang merupakan Jalan Urip Sumoharjo Lorong 4. Kemudian membedakan jalur sirkulasi pejalan kaki dengan sirkulasi kendaraan. Memberi satu zona drop off sebagai batas jangkauan sirkulasi kendaraan menuju bangunan.
berdasarkan hasil analisa, maka yang terpilih untuk di dalam konsep yaitu alternatif 1, yaitu letak bangunan menjorok ke dalam agar terhindar dari kemacetan kendaraan yang melintas. Kemudian lokasi perancangan pedestrian terdapat di depan tapak sebagai sirkulasi pejalan kaki untuk kenyamanan dan mempermudah akses para pejalan kaki mengakses site. Kemudian yang ketiga, area masuk dan keluar terletak di sisi selatan yang merupakan Jalan Urip Sumoharjo karena merupakan jalan utama untuk mempermudah sirkulasi kendaraan masuk dan keluar site dan mudah dicapai dari jalur kendaraan umum atau jalan utama. Kemudian ada gubahan bentuk. Jadi yang pertama itu bangunannya adalah sebuah persegi, kemudian yang kedua memotong persegi sehingga berbentuk segi 8, kemudian memotong di sisi timur untuk lantai 2-4 guna memanfaatkan cahaya dan udara semaksimal mungkin. Begitu pula untuk arah selatan, barat, dan utara juga dipotong guna untuk memanfaatkan cahaya udara semaksimal mungkin. Sehingga bangunannya jika dilihat dari tampak atas membentuk seperti H. Kemudian ada konsep fasad. Jadi di bangunan saya itu bangunannya itu menggunakan warna putih dan warna coklat. Jadi pemberian warna yang soft pada bangunan berfungsi untuk memberikan kesan yang bersih dan damai terhadap pengguna atau pengunjung lainnya. Kemudian untuk atapnya di sini kami menggunakan atap dak beton untuk memperkecil kebocoran pada apartemen serta untuk mudah dalam perawatan bangunan. Kemudian ada secondary skin untuk jendela yaitu berupa kisi-kisi agar memblokkan cahaya matahari supaya cahaya tersebut tidak langsung masuk terhadap ruangan. Kemudian ada secondary skin pada bangunan yaitu menggunakan kayu kamper, yang mana kayu kamper ini dikenal sebagai kayu yang anti rayap dan tahan banting. Tekstur serat yang dimiliki kayu kamper berupa serat lurus dan bergelombang. Tekstur kayunya terasa agak kasar ketika diraba. Kemudian untuk kacanya di sini menggunakan kaca apung terbuat dari natrium silikat dan kalsium silikat sehingga disebut juga kaca soda kapur. Kaca ini memiliki permukaan yang bersih dan datar sehingga menyebabkan pantulan menyilaukan ketika terkena cahaya. Demikianlah hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.